백서방 이혼 준비해왔던 건 아셨습니까? 일전에 Hai Sobat Jinggu, jumpa lagi dengan Blossom Official 19. Semoga Sobat sukses selalu. Cerita selanjutnya adalah setelah Hein mengetahui pengakuan Yunwoo, Hein bertanya, "Sejak kapan kamu menyiapkan surat ini? Apakah jangan-jangan pada saat aku mengatakan aku sedang sekarat?" Dan Yunwoo menjawabnya, "Benar." 내가 얼마 못 살 것 같다고 말했나? Jadi selama ini kamu berbohong kepadaku. Dan Hein pergi. Hein sedih dan Yunwoo berusaha menjelaskannya, namun tidak diberikan kesempatan untuk berbicara. Hein sangat shock sehingga dia berjalan sendiri ke arah jalan raya. Sehingga ada bus hampir saja mau menabraknya, tetapi untungnya Yunwoo dengan cepatnya menarik dan memeluknya. Yunwoo marah dan berkata, "Apa yang kamu lakukan? Kamu harus berhati-hati." 뭐 하는 거야 여기서? 너 지금 이렇게 위험하게 다니면 안 되는 상태인 거 몰라? Baiklah, aku akan menurutimu. Dan Hein menjawab, "Jika ini terjadi lagi, jangan pernah selamatkan aku lagi." Keesokan paginya, Hein kembali menjalani beberapa tes. Ternyata injeksi yang dapat menaikkan sel darah putihnya tidak berhasil. Dan Hein mengetahui itu. Lalu Hein pasrah dengan keadaannya, merasa tidak punya harapan lagi. Yunwoo berbicara dengan dokter. Dokter memberitahu karena pengobatan ini tidak berhasil. "Saya hanya minta buatlah istrimu punya harapan dan hasrat atau kebencian untuk hidup, supaya bisa memotivasinya untuk berjuang dari penyakitnya." Such actions are not typically exhibited by individuals who, even subconsciously, hold a desire to hold on to life. Lalu Yunwoo menghampiri Hein. Hein tetap menghindar dan ingin kembali ke Korea dan mengatakan sudah pasrah sama semuanya. Yang membuat Yunwoo teringat akan perkataan dokter. Satu-satunya cara dan jalan yaitu membuatnya membenci dirinya dengan mengatakan ke Hein, "Kamu sudah tahu semuanya tentang aku ingin bercerai denganmu. Apa itu saja? Apakah kamu melepaskan aku begitu saja?" 그럼 소송도 안 할 거야? 소송 안 하고 그냥 이혼해주면 Yunwoo mengatakan, "Kenapa aku ingin kabur darimu? Karena aku benci hidup denganmu. Boleh jujur, saat mendengar kamu sekarat, di lubuk hatiku aku lega. Aku akan berpisah denganmu 3 bulan lagi tanpa harus bercerai." Namun aku ketahuan dan semuanya jadi kacau. 진짜 너랑 사는 게 치 떨리게 싫었으니까. Apakah setelah kita pulang aku hanya berkemas dan pergi tanpa kamu lakukan apa-apa kepadaku? Yunwoo di sini hanya memancing emosinya Hein supaya membencinya dan memiliki motivasi untuk membalasnya dan tetap hidup, guys. Hein menjawab, "Apakah kamu yakin bisa menghandle kemarahanku?" Dan Yunwoo marah dan justru menantangnya, "Lakukanlah apa yang ingin kamu lakukan kepadaku." 나를 이렇게까지 화나게 해서 감당이 되겠어? 그럼 해보든가 어디? Keluarga besar Hong mengadakan rapat di mana kakeknya Hein akan dipanggil kejaksaan dan apabila sudah diusut dan terbukti bersalah akan dipenjara lagi. Kakeknya Hein tidak mau dipenjara dan meminta putra-putranya dan cucunya untuk menggantikannya. 나는 수철이 많을 때 10달을 꼬박 깜빵 생활하다 나왔는데. Namun justru putra dan cucunya saling berkata tidak mau, guys. Dan akhirnya Songchul dan David meresmikan resort yang akan dibangun dan mereka bekerja sama. Songchul tidak mendengarkan Yunwoo kalau itu berisiko. Yunwoo dan Hein sudah sampai di bandara Korea. Yunwoo sempat melihat berita tentang peresmian kerjasama antara Songchul dan David. David dan timnya mengadakan rapat dan mengatakan kalau berita penggelapan sudah tersebar, keluarga Hong akan dipenjara. Dan aku akan gunakan obligasi konversi dan membeli saham Queen. Dan aku akan menjadi pemegang saham terbesar. 이때 전환권 행사해서 퀸즈 주식 확보하고 Setelah kembali, Hein dan keluarga mengadakan rapat. Ayahnya Hein berkata, "Berani sekali Yunwoo ingin menceraikan putriku duluan. Pasti ada seseorang, pasti ada wanita simpanan, aku akan menyelidikinya." Hein menjawab, "Biarkan aku saja yang akan menangani Yunwoo, jangan ada yang ikut campur. Dia akan meninggalkan Queen setelah menceraikan aku. Aku akan periksa semua komputernya, dokumen keuangannya dan rekeningnya, bahkan teleponnya, dan sama siapa saja dia bertemu dan apa juga rencananya. Begitu ada bukti ilegal, aku akan melaporkannya dan meminta ganti rugi."
누굴 만나 뭐라고 다녔는지 모조리 찾아낼 거고 털끝만큼의 횡령, 비위, 회사 행위가 발각되면 Hein berkata dengan penuh kemarahan guys. Keluarganya hanya melihatnya dan adiknya berkata, oh kakakku tak kenal ampun. Yunwoo datang ke rumah Hein ingin bertemu dengan kakeknya. Lalu ibunya Hein meminta ponselnya disimpan di luar. Lalu Yunwoo masuk. 그래, 다 놓고 가. 또 모르고 말지 알고. Kakeknya Hein berkata, kamu menghancurkan nasibmu sendiri. Aku tidak peduli dengan perceraiannya. Aku hanya peduli apakah kamu dalang dari semua ini. Yunwoo tentu saja menyangkalnya bukan aku dalangnya, tetapi yang jelas memang ada orang yang mengincar Anda. Dan Yunwoo memberikan bukti-bukti lain seperti foto-foto kepada kakeknya Hein. 송 팀장 횡령 건은 결국 할아버님을 겨냥한 게 맞습니다. Percakapan Yunwoo dan kakeknya ternyata direkam oleh David sehingga David bisa mendengar semuanya. Yunwoo mengatakan semua ini pasti ada yang menyuruh dan pasti ada yang merencanakannya. Kakeknya Hein bertanya siapa. Yunwoo sebenarnya curiga itu kerjaan David, cuman mau ada buktinya dulu jadi tidak berani mengatakannya. 아직 확실히 알아내지 못했습니다. Adegan ibunya Yunwoo terbangun dari tidurnya dan berkata ke kakaknya Yunwoo kalau dia bermimpi buruk dan ingat Yunwoo terus. Lalu ibunya menelpon Yunwoo dan ibunya Hein yang mengangkatnya. Lalu ibunya Hein bertanya apakah kamu tahu tentang Yunwoo yang ingin bercerai. 백서방, 이혼 준비해야 했던 건 아셨습니까? Ibunya Yunwoo menjawab jujur, iya Yunwoo pernah mengatakannya. Dan ibunya Hein terkejut guys dan berkata bagaimanapun mereka harus berpisah sekarang. Sehingga membuat kakaknya Yunwoo dan kakak iparnya shock juga, begitupun dengan ayahnya Yunwoo. 형님, 저 현태야, 저 가게에 청심환 없냐? Adegan ibunya Hein sedang mengobrol dengan Solhi tentang perceraian Hein. Lalu datang Bongja. Bongja menyindir kau akan tertipu jika orang berniat menipumu. Lalu Bongja flashback pembicaraannya dengan detektif. Bongja ingin memberitahu keluarganya tentang kebohongan Solhi sudah menipunya selama 30 tahun. Dan dia pernah dipenjara dan memiliki seorang putra. Namun kata detektif jangan dulu. 일단 아들이 있으니까 그쪽으로 분명히 뭔가 빼돌리고 있을 거예요. Kita harus mencari bukti dulu yang akurat. Jika kamu memberitahu keluargamu, kamu yang akan dianggap omong kosong oleh keluargamu. Dia yang akan menang. Kita selidiki dulu siapa putranya. Pasti dia mengirimi putranya uang. Jadi kamu harus berjanji tahan emosimu nyonya kalau dilihat dia sangat kejam. Yunwoo sedang menuju ke kamarnya dan bertemu dengan Hein. Hein membicarakan masalah tentang perceraian dan Yunwoo hanya menjawab baiklah dan baiklah. 근데 이걸 언제 낼지 어떤 방식으로 낼지는 내가 결정해. 그래. Namun Yunwoo di sini memperingatkan soal David ke Hein dan berkata tolong jaga jarak dengannya. Dia sudah lama hilang dan sekarang tiba-tiba muncul. Lalu dia memberimu dan Songchul investasi. 윤은성이랑 가까이 지내지 않았으면 좋겠어. Dia mempunyai motif tersembunyi dan dia mencurigakan. Hein hanya menjawab bukan urusanmu. Seorang David tak akan bisa membodohiku. Lalu Yunwoo menjawab, aku saja bisa membodohimu, kenapa orang lain tidak bisa? Lalu Hein diam. 난 그렇게 쉽게 안 속아. 나한테 속았잖아. Keesokan paginya David mencari bukti tentang Hein tentang masalah kesehatannya. Pada malam harinya ayahnya Hein menemui para bodyguardnya Yunwoo, meminta mereka untuk mengikuti Yunwoo dan mencari tahu siapa yang dia temui. Dan hasilnya mereka memberikan bukti-bukti foto kalau Yunwoo kemana-mana hanya sendiri dan tidak pernah bertemu dengan siapapun. Dan di sini ayahnya justru berkata kasihan sekali Yunwoo dan merasa iba. Dia selalu makan sendirian, kenapa tidak makan saja di rumah bersama kami? 얘는 왜 이런 데서 청승밖에 혼자 밥을 먹어? 지가 집이 없어, 뭐가 없어. Adegan Hein dan David sedang makan malam bersama sambil membicarakan masalah pegawai baru yang akan diterima. Lalu Hein berkata, aku selalu berhutang budi kepadamu dan aku merasa tidak enak karena kamu tidak pernah meminta apapun. Jadi katakan sekarang apa yang kamu mau. Lalu David dengan beraninya menjawab, ceraikan Yunwoo, itu yang aku inginkan dan aku akan menggantikannya. Dan Hein terkejut dengan jawaban David. Dia ingin meninggalkanmu dan kamu masih tetap mempertahankannya. 백현우랑 이혼하라고. 그게 내가 원하는 거야. Lalu Hein menjawab, bukan urusanmu. Dan kamu melewati batas kamu lagi. Aku tidak nafsu makan kalau aku tersinggung. Lalu Hein pergi guys. Kemudian Hein merasa pusing dan ternyata obatnya dipegang David. Lalu Yunwoo meminta bantuan sahabatnya untuk menyelidiki David.
Sahabatnya berkata kalau David diadopsi saat berumur 12 tahun. Setelah diadopsi, orang tua angkatnya pindah rumah. 윤은성을 입양하자마자 양부모들이 바로 큰 집으로 이사를 했대. Mereka mengirimnya ke sekolah swasta terbaik dan paling mahal. Padahal orang tua angkatnya tidak kaya. Dan orang tuanya sekarang sudah tidak selamat karena kecelakaan mobil akibat alkohol. Namun anehnya menurut orang-orang sekitar situ, orang tuanya tidak mempunyai riwayat dengan alkohol. 좀 이상하다고 말들이 많았대. 둘 다 평소에 술 한잔 안 하던 사람들이었어서. David sedang berada di kamarnya, lalu ada Solhi datang diam-diam dan David kaget. Dan benar guys, ternyata Solhi adalah ibu kandungnya David. Solhi berkata, aku senang sekali putraku bisa tinggal denganku di rumah ini. 아들이 한 울타리 안에 있다고 좀 든든한 마음이 드네. Solhi memintanya untuk memanggilnya ibu. Dan pada saat duduk, David flashback keluarganya Hein selalu menghina dirinya di setiap kesempatan yang ada. Dan David hanya bisa menahannya saja. David berkata sudah 30 tahun banyak yang telah hilang. Solhi menjawab, tentu saja, aku ingat. Aku ingin sekali membesarkan putraku sendiri. Tetapi jika iya, kamu tidak akan bisa sekolah di tempat bagus dan memiliki seragam bagus dan makanan enak. 근데 그랬어 봐. 생일에 고기도 못 넣은 미역국이나 끓여주면서. Jadi ya mungkin dengan kata lain semua biaya sekolah David dari kakeknya Hein guys. Kamu tahu rumah ini bagus sekali dan besar. Tak lama lagi kita akan mengusir mereka dan memiliki rumah ini. 근데 이제 우리가 이 집 사람들 다 내쫓고. Solhi mendatangi kakeknya Hein. Solhi menawarkan diri untuk menggantikannya di penjara. Solhi mengatakan jangan sampai putra-putramu yang menggantikannya karena mereka mungkin mempunyai keluarga dan pekerjaan lain. Berbeda dengan aku, biar aku saja yang menerima semua kesalahan ini. 장 비서님한테 들었어요. 비자금 수사선상에 오르셨다고. Kakeknya Hein menjawab, justru kamu yang lebih baik dari putra-putraku. Yunwoo sedang dalam perjalanan pulang, lalu melihat Hein di jalan sedang bermain dengan kucing di mana dalam keadaan hujan. Yunwoo menghampirinya. Ternyata guys, Hein tersenyum dan berkata, apakah kamu mengingat payung ini? Aku ingat kamu yang memberikannya kepadaku. 혹시 이 우산 보고? 이거 옛날에 당신 나 준 거 기억나? Hein hilang ingatan lagi guys, di mana Hein ingatannya kembali lagi sebelum dia pergi ke Jerman. Penyakitnya makin parah, yang dimana Yunwoo kaget dan langsung menangis dan memeluknya. 미안해. Nah guys, ditunggu episode selanjutnya. Dibantu like, komen, dan share ya. Terima kasih.